Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turmono SE MM A3IJ. Saya adalah dosen program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bhimputra. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun spesialisasi mata kuliah yang saya ampu yaitu manajemen asuransi yang memiliki bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah manajemen asuransi merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 pada program studi manajemen. Deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengenalan industri asuransi jiwa dan kesehatan, bentuk-bentuk organisasi asuransi, serta aspek-aspek yang terdapat pada asuransi. Capaian mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep tentang manajemen asuransi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan kerja di industri asuransi jiwa. Untuk perkuliahan dilakukan secara hybrid, yaitu bisa dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom yang berlisensi atau secara tatap muka langsung di ruang kelas dengan menggunakan fasilitas yang telah tersedia seperti komputer, LCD, papan whiteboard, dan spidol. Mata kuliah setiap pertemuan pada mata kuliah manajemen asuransi, pertemuan 1 dengan judul materi penjelasan rencana pembelajaran semester atau RPS, sub CPMK, mahasiswa memiliki pemahaman tentang ruang lingkup, materi, strategi, dan evaluasi perkuliahan. Di pertemuan kedua dengan judul materi industri asuransi jiwa dan kesehatan, bentuk-bentuk organisasi bisnis asuransi. Sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang industri asuransi jiwa dan bentuk organisasi bisnis asuransi jiwa. Pertemuan ketiga dengan judul materi pengertian risiko dan asuransi. Sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian risiko dan asuransi jiwa. Di pertemuan keempat dengan judul materi kontrak asuransi, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan kontrak asuransi. Di pertemuan kelima dengan judul materi polis asuransi, sub CPMK, mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan konsep polis asuransi. Di pertemuan ke-6 dengan judul materi aspek teknis asuransi jiwa, sub CPMK, mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan konsep teknis asuransi. Di pertemuan ke-7 dengan judul materi aspek SDM dan keagenan, sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan konsep SDM dan keagenan. Di pertemuan ke-8, pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Dan selanjutnya, pertemuan ke-9 dengan judul materi aspek marketing dalam asuransi dan produk asuransi. Sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan konsep marketing dalam asuransi dan produk asuransi. Di pertemuan ke-10 dengan judul aspek underwriting, sub CPMK, mahasiswa mampu menganalisis konsep underwriting. Di pertemuan ke-11 dengan judul materi aspek investasi dan keuangan asuransi, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep investasi dan keuangan asuransi. Di pertemuan ke-12 dengan judul materi aspek hukum asuransi, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep hukum dalam asuransi.
Di pertemuan ke-13 dengan judul materi aspek konservasi, Sub-CPMK mahasiswa mampu menerapkan konsep konservasi. Di pertemuan ke-14 dengan judul materi aspek klaim asuransi, Sub-CPMK mahasiswa mampu menganalisis klaim asuransi. Di pertemuan ke-15 dengan judul materi aspek reasuransi, Sub-CPMK mahasiswa mampu menjelaskan konsep reasuransi. Dan di pertemuan ke-16 pelaksanaan ujian akhir semester. Kemudian referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa buku referensi, yaitu Dasar-dasar Asuransi Jiwa, Kesehatan, dan Anuitas dari AAMI. Yang kedua, Manajemen Asuransi dari Dr. Andes Herman Darmawi. Yang ketiga, buku Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Kesehatan. Yang keempat, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara dari Radix Purba. Kemudian untuk teknik pengajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery, yaitu menyediakan materi dan mengupload semua materi maupun tugas-tugas ke dalam sistem kampus STY Dharma Bumi Putra di dalam fitur virtual class dengan tujuan agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan mahasiswa dapat menerima dengan baik materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, interaction. Di sini mahasiswa bisa melakukan komunikasi dengan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk di luar kelas disediakan fitur virtual class pada sistem e-kampus. Selain itu juga dibuat grup WhatsApp untuk saling berkomunikasi yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen asuransi. Kemudian yang ketiga, asesmen atau penilaian mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS memiliki penilaian sebagai berikut. Kehadiran sebesar 5%, tugas berupa kuis maupun presentasi di kelas sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 35%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Untuk lulusan mata kuliah manajemen asuransi, minimal nilai kelulusan atau dari total keseluruhan yang harus dapat yaitu nilai minimal nilai C. Baiklah, berikut merupakan suasana kelas perkuliahan manajemen asuransi yang saya lakukan di kelas pada pertemuan ketiga sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Oke, pada hari ini mata kuliah manajemen asuransi di pertemuan ketiga nanti kita akan bahas tentang risiko dan konsep dari koperasi. Sehingga tujuannya adalah agar mahasiswa memahami kaitan dengan apa itu risiko dan itu kaitan konsep di manajemen asuransi. Nanti akan kita bahas, ada beberapa bahasan yang harus teman-teman ikuti karena di mata kuliah ini sebelumnya juga sudah belajar tentang manajemen, sehingga teman-teman semua kita bisa mereview kaitan dengan pada saat di semester 1 ini. Pada saat itu kan kita sudah belajar tentang manajemen yang dikenal dengan proses manajemen, ada yang dikenal dengan planning, apalagi yang kedua organizing, executing, dan controlling. Nah, proses manajemen itu dari planning, organizing, executing, dan controlling itu selalu dipakai. Baik Anda tetap belajar tentang manajemen SDM, baik tentang belajar tentang manajemen keuangan, terlebih tentang manajemen asuransi. Masing-masing kampus pasti ada. Contohnya kalau di Muhammadiyah pasti ada belajar tentang Muhammadiyah. Kalau di Pancasila juga ada. Nah, di sini Dharma Putra
salah satu muatan lokalnya adalah mata kuliah manajemen asuransi. Kenapa? Karena si Dharma Putra yang notabene adalah di bawah Bumi Putra Group yang usahanya adalah dalam bidang asuransi. Ada siapa? Aprianto. Ya, punya itu asuransi. Alhamdulillah. Ada yang lain? Bumi Putra. Oh, berarti ini dari teman-teman sekian ada yang orang tuanya punya polis asuransi Bumi Putra. Nah, kemudian ke depan mungkin diharapkan juga teman-teman semua, mungkin orang tuanya bisa diberikan pemahaman tentang asuransi. Nah, ini kita akan belajar tentang konsep dari asuransi. Jadi salah satunya dari kapal ada kerugian ekonomi. Ada yang salah paham kalau asuransi urusannya kematian. Nah, jadi kalau makanya di masyarakat kadang-kadang masih ada masalah awam yang pemahamannya masih belum paham. Padahal di sini adalah bahwa asuransi adalah konsep adalah mengelola atau kerugian ekonomi yang potensial yang bisa diasuransikan. Nah, di sini. Jadi apa yang sifatnya seperti apa? Terjadi kerugian harus ketidakpastian. Yang harus ketidakpastian. Yang berikutnya ada kerugian harus dibatasi, harus jelas. Makanya berapa sih nanti nilai uang pertanggungan? Jadi diantara itu. Karena apa? Harus signifikan. Bolehkah ballpoint ini diasuransikan? Kenapa? Nilainya ini pulpen harga 5.000. Boleh saja diasuransikan, tapi nilai tidak signifikan. Karena biaya untuk ngurus polisnya lebih dari 50.000. Makanya asuransi nilainya juga harus signifikan diasuransikan. Itu diantaranya yang perlu teman-teman pahami. Yang berikutnya, kerugian tidak bersifat katastrofis atau bencana bagi penanggung. Makanya pada saat ada tsunami di Aceh itu tidak di cover karena itu bencana. Tapi kalau tadi misalkan ada bukan bencana karena keluarga sakit dan itu baru bisa diklaim. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Ini baru tentang prinsip di asuransi. Jadi meninggal dunia secara alamiah. Jadi meninggal dunia secara alamiah. Jadi kalau meninggal dunia karena bunuh diri, bisa nggak diklaim? Nggak bisa. Yang berikutnya adalah cacat badan karena sakit atau kecelakaan. Misalkan pada saat bekerja, karena mereka kerja di bagian mesin, katanya mesin, tangannya jarinya kepotong, sehingga bisa diklaim dapat santunan asuransi. Yang berikutnya karena usia lanjut mendengar risiko, karena orang semakin tua semakin risikonya semakin tinggi. Kalau kayak kalian masih sehat. Tapi kalau udah usia 60, biasanya banyak sakit-sakitan. Karena fisiknya semakin berkurang. Semakin sakit tenaganya nggak ada. Kadang udah sakit pinggang, mungkin kena sakit diabetes dan lain-lain. Sehingga semakin usia semakin tua, tingkat risikonya semakin tinggi. Makanya kalau masuk asuransi harus yang masih muda dulu karena biayanya akan lebih murah preminya. Yang berikutnya adalah pengangguran. Pengangguran itu kalau kayak di Amerika dibayar, itu wajib. Makanya perusahaan besar biasanya punya dua, ikut BPJS dan dia punya asuransi kesehatan. Contohnya misalkan di Pertamina. Pertamina karyawannya kalau sakit nggak menggunakan BPJS, dia punya asuransi kesehatan, karena
Karena BPJS sebagai kewajiban, perusahaan harus mewajibkan bahwa karyawannya BPJS, maka dia harus ngambil. Tapi dia pada hampir semua di Pertamina karyawannya BPJS nggak digunakan. Nah, dia pakai asuransi kesehatan, levelnya kan beda. Nah, berobatnya pun bukan kelas-kelas yang kalau masuk opnam bukan di kelas 3 kan itu. Kalau kayak kalian BPJS masuk ya harus mau nggak mau harus ke puskesmas dulu atau ke klinik kan itu kalau berobat, bener nggak? Nah, kecuali kalau sakitnya darurat baru ke rumah sakit. Nah, tapi kalau Anda misalkan sakit flu nggak bisa ke rumah sakit, puskesmas dulu ke Paskes 1. Nah, tapi kalau Anda punya asuransi kesehatan, misalkan tadi karyawan Pertamina, begitu sakit Anda bisa langsung ke klinik di rumah sakit, di poli, bisa. Nah, itu bedanya di asuransi kesehatan dan BPJS. Jadi harus sama-sama punya niat yang baik. Jadi kalau misalnya kalian mau asuransi, betul-betul niat baik. Contohnya misal pada saat masuk asuransi, maka Anda harus mengisi aplikasi. Misalkan ditanya misalkan, apakah saudara punya riwayat kesehatan, punya sakit jantung? Misalkan, tidak. Gitu. Punya asma? Nah, jadi kalau misalkan, siapa namanya? Aulia, misalkan Aulia begitu tanya, Aulia punya sakit asma? Punya. Jadi kalau Aulia misalkan punya tapi mengatakan tidak, berarti Anda sama dengan tidak punya itikat baik. Nah, ini contoh ya. Jadi harus punya itikat baik. Baik perusahaan maupun pihak yang akan masuk asuransi. Nah, sehingga punya pandangan yang sama. Yang berikutnya ada kepentingan diasuransikan, insurable interest. Nah, dia ada kepentingan. Contohnya apa? Nanti pada saat masuk asuransi ada misalkan ahli waris. Ahli waris misalkan tadi. Misalkan orang tuanya tadi Alfian, misalkan apa anaknya? Dibutuhkan dengan apa? Akte kelahiran kan itu. Jadi akte kelahiran betul namanya Alfian. Itu apa ibunya siapa? Berarti ada namanya hubungan darah. Karena orang tuanya kan itu. Boleh nggak Aulia masuk jadi ahli waris? Hah? Kan gitu. Jadi nggak bisa. Nah, itu yang namanya insurable interest, ada hubungan. Jadi kalau masih punya pacar nggak bisa jadiin ahli waris. Nah, harus ada hubungan darah kan gitu. Nah, itu yang maksudnya yang teman-teman harus pahami. Jadi kalau di asuransi seperti itu, ada hubungan darah. Ya, silakan kalau ditanyakan. Ya. Saya mau nanya ini soalnya soal kasus ya mungkin Ya. teman-teman juga yang soal kasus Mirna Kopi Ya. Syariah. Ya. Itu kan ada desas-desus kalau sebenarnya itu dia dibunuh karena asuransinya besar. Ya. Yang mau saya tanya itu bukan Klaim asuransi itu biasanya ada proses pengajuan klaim. Kalau seperti itu harus ada investigasi. Proses panjang. Karena pertama contoh dia meninggal itu karena apa? Meninggal dibunuh. Kalau dibunuh harus ada ini ada dari kepolisian. Bunuh itu kenapa? Kan harus diinvestigasi. Apa bunuh karena ada kepentingan supaya dapat klaim? Karena pembunuhan karena murni kasus di luar itu seperti apa? Jadi kalau kasusnya seperti itu maka prosesnya panjang, harus ada investigasi. Bahkan kalau misalkan tadi kasusnya seperti itu ada kepentingan ahli waris supaya dapat itu bisa dibatalkan karena ada kepentingan saya bunuh dia nanti dapat klaim sekian miliar saya akan dapat, berarti kan ada itikat yang nggak baik, maka itu bisa dibatalkan karena ada kepentingan yang
melanggar aturan di asuransi, maka itu bisa dibatalkan. Jadi seperti itu. Jadi kecuali tadi kalau meninggalnya karena normal ya, karena misalkan dia sakit di rumah sakit meninggal, maka pada saat proses klaim ya nanti tinggal minta surat keterangan meninggal di rumah sakit. Karena kira-kira itu, Alfian. Oke ya, jadi itu yang terkait dengan prinsip-prinsip di asuransi. Nah ini jadi contohnya itu hubungan instrumen interest karena hubungan kerja. Yang berikutnya adalah hubungan perkawinan, hubungan darah tadi kalau di ahli warisnya. Jadi yang sah ya, ini dalam perkawinan yang sah. Jadi kalau suami istri yang sah, dia nikah ditunjukkan dengan surat nikah. Karena nanti kalau nggak sah nanti nggak bisa mengurus klaim asuransinya. Yang ahli waris yang tercantum tadi kalau istri atau suami berdasarkan surat nikah. Kalau anak ada aktenya. Itu yang sah, yang ada hubungan kepentingan, instrument interest. Karena kewajiban misalnya mengganti kerugian karena sebab-sebab lain dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah itu diantaranya. Oke, yang berikutnya ada kerugian dapat diasuransikan tadi, termasuk harus terjadi karena kebetulan. Jadi nggak bisa kalau ada kerugian memang di skenario kalau di asuransi harus betul-betul pure karena memang terjadi karena kebetulan. Yang termasuk tadi yang saya sampaikan harus ada kerugian harus signifikan tadi. Ya kita review lagi. Yang berikutnya premi asuransi itu seperti apa sih? Terdiri dari ada rate of mortality, tingkat kematian. Jadi cara menghitung premi itu adalah karena tingkat kematiannya berapa. Makanya dikalkulasi cara menghitung premi. Makanya kalau yang usianya muda dengan usia yang tua itu biasanya risikonya kan lebih tinggi yang tua. Karena kalau muda kan jarang sakit. Kan itu. Tapi kalau udah tua kan sakit-sakitan. Sehingga berdasarkan tabel mortalita usia 21 tahun misalkan, maka tingkat resiko kematiannya rendah dibandingkan yang usianya 60. Nah, itu contohnya. Sehingga akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya premi asuransi. Yang berikutnya tingkat bunga. Nah, sehingga dalam menentukan premi itu juga tingkat bunga. Tingkat bunga tujuannya apa? Untuk menginvestasi. Karena pada saat pembayaran klaim, kan premi yang diterima, kan kalau nggak dikembangkan, nggak mampu untuk bayar klaim kan, harus diinvestasikan. Berapa sih kalau kita investasikan tingkat bunganya, sehingga dikalkulasi. Makanya tadi, apakah nanti diinvestasikan bentuk saham, reksadana, ke obligasi, atau deposito, berapa hasil pengembangan. Makanya di perusahaan asuransi, ada manajer investasi. Ada manajer investasi yang mengelola. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat ada klaim, perusahaan mampu membayar klaim. Mampu, karena dari cukup dananya dari hasil investasi. Nah, kan itu. Yang kedua adalah expense atau biaya. Perusahaan kan tentu akan mengeluarkan biaya untuk biaya gaji karyawannya kan, untuk bayar komisi agen, sehingga total itu ya ditentukan besaran tingkat premi. Nah masing-masing perusahaan beda-beda, sama-sama plan asuransi tadi, misalkan di Bumi Putra, plan asuransi pendidikan, terus satu lagi plan asuransi pendidikan di prudensial, pasti akan berbeda kalau Anda masuk ditawari asuransi dengan usia sama, karena masing-masing perusahaan punya kebijakan sendiri-sendiri, punya perhitungan sendiri-sendiri. Nah yang mengelola, yang menentukan tarif premi, yang bikin plan asuransi namanya aktuaris. Jadi aktuaris itu yang mendesain produk.
produk asuransi dia aktuaris. Jadi kalau di hotel yang bikin masakan itu apa? Chef kan? Chefnya itu yang akan mengolah masakan mau seperti apa, dia rasanya seperti apa adalah chefnya kalau di hotel. Karena di asuransi produk itu yang mendesain, menghitung kalkulasi besaran premi dan berapa ini adalah di seorang aktuaris. Makanya kalau jadi aktuaris dia gajinya besar karena dia yang memikirkan. Karena perusahaan maju dan mundurnya bisa itu ada di aktuaris. Karena apa? Salah dalam mendesain produk bisa rugi. Ruginya nanti pada saat apa? Bayar klaim. Nah itu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa tadi antara risiko dengan konsep asuransi sangat erat hubungannya tadi. Kalau tadi risiko ada namanya transfer risiko. Sedangkan asuransi adalah salah satunya adalah yang menerima transfer risiko. Risiko kerugian ekonomi. Nah, jadi menampung sebagai penanggung risiko. Yang nanti kompensasinya adalah pada saat pembayaran klaim. Kira-kira itu. Sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan perkuliahan di pertemuan ketiga tentang risiko dan konsep asuransi. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Kalau misalnya si kliennya ini tidak membayar dalam waktu premi dalam waktu yang cukup lama ini, akibatnya apa? Ya. Oke ya. Pembayaran premi itu kan kontinuitas. Misalkan seseorang dia masuk asuransi dengan masa kontraknya adalah 10 tahun. Pembayarannya preminya tahunan, kan itu. Besaran preminya misalkan 2 juta. Maka si pemegang polis atau si tertanggung itu akan membayar premi selama 10 tahun. Kan gitu. Pertanyaannya apabila si pemegang polis ternyata di tahun ketiga, kan itu, nggak bayar premi. Gimana kan itu pertanyaan. Maka dalam konsep pembayaran premi itu karena asuransi harus berbayar terus kontinuitas selama 10 tahun tadi, berarti di tengah jalan, maka biasanya perusahaan asuransi pertama pada saat jatuh tempo dia akan menyampaikan mengingatkan kepada polis. Saudara Alfian bahwa bulan Maret pembayaran premi sudah jatuh tempo selama 1 bulan. Ternyata sampai 1 bulan Alfian nggak bayar juga, maka dengan sendirinya asuransi akan berhenti atau dinamakan left, berhenti. Konsekuensinya apa? Maka dengan adanya sudah berhenti, apabila terjadi klaim si tertanggung misalkan meninggal dunia, maka sudah tidak dapat klaim tersebut. Paling yang akan dikembalikan adalah nilai tunai, manakala masih ada nilai tunainya. Kalau nilai tunainya misalkan ada 4 juta ya, itu yang akan dikembalikan. Tetapi bisa begitu kalau nggak ada klaim itu misalkan mau diperpanjang, bisa. Maka ada pemulihan polis. Makanya ada bisa misalkan kalau udah nggak berhenti begitu 6 bulan berikutnya karena punya uang mau diaktifkan boleh. Ada pemulihan polis. Kira-kira itu. Oke? Jadi pertemuan hari ini di pertemuan ketiga kita akhiri, sampai ketemu di pertemuan keempat. Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.